teman-temannya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi gimana nih? Udah pada sarapan atau belum? Belum. Kenapa baru sampai sarapan? Bangun kesiangan, Bu. Yaudah, nanti waktu istirahat jangan lupa sarapan dulu ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta buat salah satu teman-teman buat memimpin berdoa. Silakan Mbak Eni. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, maka kali ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Menciptakan Kita bersama-sama. Untuk teman-teman bisa berdiri dulu ya. Semuanya bisa duduk masing-masing. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, teman-teman bisa mempersiapkan diri dan merapikan tempat duduknya masing-masing ya. Oke, hari ini ada yang tidak hadir nggak ya? Tidak. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Nah, baik, kemarin kan kita sudah mempelajari suhu dan kalor. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai perpindahan kalor. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan sehingga peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik membuat laporan percobaan sehingga peserta didik mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Untuk berikutnya, saya akan memutarkan video mengenai perpindahan kalor. Teman-teman bisa memperhatikan ya. Baik, Bu. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita telah memasuki materi semester 2 yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, materi perpindahan kalor ini merupakan materi tema 6. Baiklah anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang panas atau kalor. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang suhu. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Yang keempat kita membahas tentang perpindahan panas.
saat berjalan di bawah teriknya sinar matahari tersebut. Tentunya tubuh kalian merasa panas, bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga kalor. Nah, tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitarnya? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Nah, adapun sumber panas yang ada di lingkungan sekitar kita, yang pertama itu ada matahari, kemudian yang kedua ada api unggun, yang ketiga ada kompor menyala, yang keempat ada panas bumi, dan yang kelima ada korek api menyala. Dan masih banyak sumber panas yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Nah, anak-anak, panas atau kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Nah, adapun manfaat panas yang pertama yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian manfaat yang kedua yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Dan manfaat selanjutnya yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian serta bermacam-macam bahan makanan. Misalnya adalah There is another project that needs more people. padi, ikan, serta kerupuk. Nah, itu lempu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Nah, anak-anak, tinggi rendahnya suhu secara tepat diukur menggunakan termometer. Termometer yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer klinis atau termometer suhu badan dan termometer ruang. Suhu dapat dinyatakan dalam 3 satuan Kelvin. Nah, satuan yang umum yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Nah, anak-anak, panas atau kalor lah yang ada di dalam suatu benda karena menerima panas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran atau volume suatu benda karena menetas panas. Dan ketika udara dingin, maka kabel akan menyusut sehingga menjadi lebih pendek. Nah, itulah sebabnya kabel listrik dipasang agak kendor sehingga pada malam hari atau ketika udara dingin, kabel listrik tidak putus karena menyusut. Nah, kalian bisa perhatikan di sepanjang jalan terdapat kabel listrik ketika pada siang hari dia mengendor dan ketika malam hari dia menyusut atau lebih pendek. Pada siang hari kabel tersebut memuai sehingga terjadi pertambahan panjang. Dengan adanya celah, tidak terjadi tabrakan antara dua batang rel yang berdekatan yang dapat menyebabkan rel kereta menjadi bengkok. Kemudian yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Nah, untuk lebih jelasnya, dari peristiwa konduksi yaitu yang pertama, ujung batang logam akan terasa panas jika ujungnya yang lain dipanaskan. Nah, artinya ketika kalian memanaskan batang logam, maka yang menjadi perantaranya adalah zat logam ini. Panas yang berasal dari api ini akan berpindah ke tangan kalian melalui zat perantaranya yaitu batang logam ini. Dan batang logam ini mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas. Nah, itulah contoh peristiwa konduksi. Berikutnya kita akan membahas udara.
Nah, perpindahan panas itu terlihat dengan naiknya gelembung-gelembung gas tersebut. Jadi, perpindahan panas pada air diikuti oleh perpindahan bagian-bagian air, yaitu zat-zat gelembung udaranya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Itulah contoh peristiwa konveksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh peristiwa dapat dirasakan oleh tubuh kita. Nah, anak-anak, kain basah yang dijemur di bawah terik matahari lama-lama akan mengering karena langsung mendapatkan sinar dari matahari tanpa melalui zat perantara. Kemudian contoh yang ketiga yaitu telur ayam dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu karena telur tersebut langsung mendapatkan sinar dari lampu tanpa melalui zat perantara. Nah, itulah contoh di dua macam yang perpindahan panas. Contohnya ketika kalian memanaskan air menggunakan cek. Jadi air yang awalnya dingin akan menjadi panas setelah dipanaskan karena benda yang sulit menghantarkan panas. Baiklah. Baik, videonya sudah selesai. Jadi apa yang bisa kalian pelajari dari video yang sudah diputar tadi? Perpindahan panas. Perpindahan panas. Nah, kalau sumber panas sendiri itu ada apa aja? Matahari. Apa lagi? Api unggun. Ya, betul. Terus selain itu apa sih manfaat dari sumber panas itu? Mengeringkan baju. Ya, ada lagi. Mengeringkan ikan asin. Ya, betul. Nah, perpindahan kalor sendiri bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan isolasi. Konduksi itu sendiri perpindahan kalor dengan menggunakan zat perantara, misalnya menggunakan seperti benda padat. Untuk konveksi itu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Kemudian yang ketiga ada radiasi, yaitu perpindahan kalor yang tanpa menggunakan zat perantara. Buat yang konduksi tadi contohnya apa? Memanaskan api. Ya, betul. Kalau yang konveksi, Memanaskan air. betul. Kalau yang radiasi, Menjemur baju. ya, betul sekali. Nah, sebelum kita masuk ke pengerjaan tugas, saya mau mengajak teman-teman buat ice breaking dulu nih. Semoga bisa berdiri ya. Kita bakalan melalui ice breaking namanya Marina menari. Nah, gerakannya nanti kalau Marina gini, Marina menari di atas menara. Nah, kayak gitu ya. Kita mulai dulu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Udah bisa belum? Ya. Kita bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, buat selanjutnya kalian bisa mengamati gambar ini terlebih dahulu. Nah, kira-kira gambar apa ini? Pramuka. Anak pramukanya lagi ngapain itu? Nari. Di dekat Api unggun. Nah, kalau berdasarkan gambar tersebut, apa yang kalian rasakan kalau kalian itu di dekat api unggun ini? Panas. Kok bisa panas? Kenapa? Karena ada api. Nah, kalau kita di dekat api unggun merasa panas, termasuk perpindahan kalor yang mana? Radiasi. Betul sekali. Nah, buat berikutnya silakan teman-teman bisa berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan ya untuk mengerjakan LKPJ. Bisa ditulis nama dan kelompoknya terlebih dahulu.
semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai mengerjakan, silakan perwakilan kelompok 1 buat, maksudnya satu kelompok silakan maju ke depan buat mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bisa. Aku udah bilang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang perpindahan kolor. Dengan saya Arif Paramadani, saya Eni Kumalasari, saya Risma Ika. Jadi perpindahan kalor itu ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Perbedaannya yaitu kalau konduksi menggunakan zat perantara, kalau konveksi perpindahan zat diikuti perpindahan zat perantaranya, kalau radiasi itu tanpa zat perantara. Lalu ada 3 contoh perpindahan kalor. Secara konduksi yaitu yang pertama memanaskan batang logam, yang kedua teh panas dengan sendok, yang ketiga gagang panci ketika memasak air. Lalu ada contoh perpindahan kalor secara konveksi yaitu merebus air hingga mendidih. Lalu terjadinya angin laut dan angin darat dan cerobong asap pada pabrik. Selanjutnya, contoh perpindahan kalor secara radiasi. Yang pertama menjemur baju, yang kedua panas matahari yang sampai ke bumi, yang ketiga merasa hangat ketika duduk di dekat api. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah maju ke depan. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan cek bagi tempat duduk masing-masing. Nah, setelah diskusi kali ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan hari ini? Tidak. Kita tadi udah belajar apa aja toh? Perbedaan kalor. Dan kalor ada berapa? 3. Apa aja itu? Konduksi, konveksi, radiasi. Kalau konduksi artinya apa? Menggunakan zat perantara. Contohnya? Contohnya Menggunakan batang logam. Kalau yang kedua, konveksi. artinya apa? Perpindahan zat diikuti perpindahan zat perantara. Contohnya? Merebus air hingga mendidih. Yang ketiga, Radiasi. artinya apa? Tanpa zat perantara. Contohnya? Ayahnya ketika duduk di dekat api unggun. Ya betul, tepuk tangan. Jadi gimana nih pembelajaran kali ini? Apa yang kalian rasakan? Oke, pembelajaran hari ini. Senang. Dapat ilmu asik. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang lebih luas lagi cakupannya. Kemudian sebelum pembelajaran berakhir, saya meminta salah satu teman-teman untuk memimpin berdoa. Silakan Mbak Arifah. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Kita harus tepuk tangan buat kita semua karena sudah melewati. Sekian pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.